Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait analisis kepuasan nasabah dan kinerja pegawai Bank Syariah menggunakan Important Performance Analysis. Saya Umaira akan mempresentasikan terkait pengertian analisis IPA dan contoh kasus pada analisis IPA. Important Performance Analysis merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan dengan cara mengukur tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaannya. Tingkat kepentingan merupakan seberapa penting atribut pelayanan perusahaan bagi pelanggan, sedangkan tingkat pelaksanaan adalah kinerja yang dilakukan perusahaan. Indikator yang banyak digunakan dalam analisis IPA adalah indikator SERVQUAL. 5 bagian dari indikator SERVQUAL adalah yang pertama tangibles, yang kedua reliability, yang ketiga assurance, yang keempat responsiveness, dan yang kelima adalah empty. Kemudian contoh kasus penggunaan analisis IPA. Yang pertama, apa yang orang rasakan mengenai fasilitas yang ada di Bank Syariah. Yang kedua, analisis kepuasan pasien pada kualitas pelayanan rumah sakit. Yang ketiga, kepuasan pelanggan restoran pada kualitas rasa makanan. Yang keempat, analisis kualitas kinerja karyawan pada toko swalayan. Dan yang terakhir, bagaimana kualitas pelayanan pada tingkat kepuasan konsumen. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Zahra Anissa. Saya Zahra Anissa akan menjelaskan tentang dimensi yang dianalisis. Yang pertama ada tangibles, terdiri dari 1. Bank memiliki peralatan yang mudah diakses. 2. Karyawan bank sopan dan berpakaian rapi. 3. Fitur fisik bank secara visual menarik. 4. Bank mudah untuk diakses. Yang kedua ada reliability, terdiri dari 5. Ketika bank berjanji untuk melakukan sesuatu dalam jangka waktu tertentu, bank berhasil melakukannya. 6. Bank menyimpan catatan transaksi nasabah dengan benar. 7. Layanan bank bebas dari kesalahan. Yang ketiga ada responsiveness, terdiri dari 8. Bank memiliki jam kerja yang nyaman. 9. Kecepatan dalam pemberian layanan. 10. Ketika nasabah memiliki masalah, bank akan melakukan yang terbaik dalam menyelesaikannya. Yang keempat ada asuransi, terdiri dari 11. Karyawan bank melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan produk dan layanan. 12. Ada transparansi dan kejelasan mengenai produk, layanan, dan biaya. 13. Kerahasiaan. Dan yang terakhir ada empati, terdiri dari 14. Karyawan ramah dan sopan. 15. Karyawan bank memberikan perhatian kepada nasabah secara individu. 16. Karyawan bank memahami kebutuhan spesifik nasabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Galuh Ayu. Saya Galuh Ayu Sekarsari akan menjelaskan tentang data performance dan importance. Di sini terdapat data mentah, data siap, dan diagram IPA. Data siap diperoleh dari data mentah yang didapat dari mencari nilai rata-rata, kemudian dijadikan increase desimal. Langkah-langkah analisis IPA menggunakan Excel. Yang pertama, menghitung rata-rata menggunakan rumus average. Yang kedua, copy paste and values. Yang ketiga, membuat data siap olah di sheet baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amara Hasna. Saya Amara Hasna Mustafa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Galuh Ayu. Yang keempat, insert card scatter. Yang kelima, membuat batasan nilai di sumbu horizontal dan vertikal. Yang keenam, hapus garis-garis vertikal dan horizontal di dalam area diagram. Selanjutnya, langkah-langkah Microsoft Excel. Cara membuat scatter agar memiliki kuadran. Yang pertama, hitung rata-rata performa dan importance. Yang kedua, membuat titik koordinat. Yang ketiga, setelah itu membuat titik diagram berdasarkan titik koordinatnya.
Yang keempat, membuat garis berdasarkan titik baru di sumbu horizontal dan vertikal. Yang kelima, membuat border di atas dan kanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azuratu Sifa. Saya Azoratu Syifa Widayanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini merupakan data diagram analisis IPA. Penjelasannya pada kuadran 1 itu prioritas utama. Pada kuadran 1 memiliki tingkat importance yang dianggap tinggi namun tingkat performance kinerjanya rendah. Pada kuadran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap penting dan diharapkan nasabah, akan tetapi kinerja karyawan bank dinilai belum memuaskan, sehingga pihak bank perlu berkonsentrasi untuk mengalokasikan sumber dayanya guna meningkatkan performa yang masuk pada kuadran ini. Pada kuadran ini terdapat atribut nomor 3, fitur fisik bank secara visual menarik, 7. Layanan bank bebas dari kesalahan. 8. Bank memiliki jam kerja yang nyaman. 15. Karyawan bank memberikan perhatian kepada nasabah secara individual. Dan 16. Karyawan bank memahami kebutuhan spesifik nasabah. Kemudian pada kuadran 2 itu dipertahankan. Pada kuadran 2 memiliki tingkat importance yang tinggi dan tingkat performance yang tinggi juga, maka harus dipertahankan. Pada kuadran ini, terdapat faktor-faktor yang dianggap penting dan diharapkan sebagai faktor penunjang kepuasan nasabah, sehingga pihak bank harus mempertahankan prestasi kinerjanya tersebut. Pada kuadran ini terdapat atribut nomor 2, karyawan bank sopan dan berpakaian rapi, 9. Kecepatan dalam pemberian layanan, 11. Karyawan bank melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan produk dan layanan, dan 14. Karyawan ramah dan sopan. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuni Lestari. Kepada Yuni, dipersilahkan. Saya Yuni Lestari akan melanjutkan penjelasan tentang diagram. Pada kuadran 3, yaitu prioritas rendah. Pada kuadran 3 memiliki tingkat importance yang rendah dan tingkat performance yang rendah pula. Pada kuadran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap mempunyai tingkat kinerja yang rendah, tetapi tidak terlalu penting dan tidak terlalu diharapkan oleh nasabah, sehingga bank tidak perlu memprioritaskan atau memberikan perhatian lebih pada faktor-faktor tersebut. Pada kuadran ini terdapat atribut nomor 5, yaitu ketika bank berjanji untuk melakukan sesuatu dalam jangka waktu tertentu, bank berhasil melakukannya. Dan nomor 6, yaitu bank menyimpan catatan transaksi nasabah dengan benar. Kemudian pada kuadran 4, yaitu berlebihan. Pada kuadran 4 memiliki tingkat performance yang tinggi dan tingkat importance yang rendah. Pada kuadran ini, sumber dayanya bisa dialihkan untuk hal yang lain atau untuk concentrate gear atau prioritas utama. Pada kuadran ini terdapat atribut nomor 1, yaitu bank memiliki peralatan yang mudah diakses. Nomor 4, bank mudah untuk diakses. Nomor 10, ketika nasabah memiliki masalah, bank akan melakukan yang terbaik dalam menyelesaikannya. Kemudian nomor 12, ada transparansi dan kejelasan mengenai produk, layanan, dan biaya. Dan yang terakhir adalah nomor 13, yaitu kerahasiaan. Kemudian saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa atribut yang perlu diperhatikan dan menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan adalah pada kuadran 1, yaitu pada atribut nomor 3, fitur fisik bank secara visual menarik, nomor 7, layanan bank bebas dari kesalahan, nomor 8, bank memiliki jam kerja yang nyaman, nomor 15, karyawan bank memberikan perhatian kepada nasabah secara individual, dan nomor 16, yaitu karyawan bank memahami kebutuhan spesifik nasabah. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.